pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tuan-tuan guru yang saya cintai dan saya muliakan, wabil khusus segenap pimpinan dan para tuan-tuan guru yang berada di madrasah Diniyah Jamiatus Sibyan yang saya banggakan, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para tetua masyarakat, khususnya yang hadir bersama kita, Bapak Kepala Desa Sungai Rasau, Bapak Tan Selamat, yang saya hormati, Ketua RW, Ketua Lingkungan, Ketua RT setempat yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah majelis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita memperingati haul yang ke-18 daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang masyhur disebut dengan guru sekumpul, yang semoga semua yang hadir selalu di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bahagian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu riwayat dikisahkan tentang seorang nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua, yakni Nabiullah Isa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ini mengajak daripada salah seorang muridnya untuk berjalan di dalam perjalanan dakwahnya. Nabi Isa bersama dengan satu orang muridnya tadi ini membawa bekal sebagai makan dia dengan 3 potong roti. Ingat-ingat berapa, Bu? 3 potong roti. Kompak berapa? 3 potong roti. Itu disimpan. Nabi Isa berkata kepada muridnya, wahai muridku, pegang ini kotak, isinya adalah roti. Berapa tadi? 3. Masih ingat, berarti lapar benar rumahnya. Pegang ini makanan, nanti kalau kita sampai kita akan makan bareng-bareng. Berangkatlah berdua sampai di tengah jalan. Si murid ini kada tahan lagi menahani rasa lapar. Perutnya musik berbunyi cerot. Cacing dalam perut sudah berdemonstrasi berkata, lapar. Tidak tahan si murid. Nabi Isa tetap jalan aja. Dalam keadaan seperti itu, si murid pelan-pelan tanpa sepengetahuan gurunya membuka kotak yang isinya roti. Berapa tadi? 5. Masih ingat. Dibuka pelan-pelan, diambillah selembar roti, dimakan sama murid karena kedetahan dengan rasa laparnya tadi. Maka kenyang sudah. Sampai di satu tempat, Nabi Isa berkata, wahai muridku,
Nanti kalau kita ketemu dengan mata air, sumber di depan, kita sholat, habis itu kita makan siang. Enggih, guru. Sampai di mata air, sholat Nabi Isa bersama muridnya berjamaah. Lalu kemudian Nabi Isa berkata, buka kotak roti, waktunya kita makan siang. Pulpian sudah dibuka beretan. Belum lagi. Berapa tadi rotinya? 3. Bukalah sama Nabi Isa, diambil sama Nabi Isa, rotinya tinggal berapa? 2. Kenapa? Siapa yang makan? Murid. Jangan enak. Tinggal 2 kata Nabi Isa, wahai muridku, kemana yang selembar roti ini? Kata murid tadi, enggak tahu guru. Kamu makan? Kada. Bujur-bujur. Wallahi demi Allah, sambar geledek lu bisa makan. Sumpah sampai sambar petik. Kada, lain ulun. Terus siapa yang nggak tahu guru hilang sendiri? Murid mulai berdus karena nggak tahan dengan rasa lapar. Ingat baik-baik. Nanti pulang ambil ilmunya. Saya cuma berkisah saja. Di sini sudah banyak guru, nggak mungkin saya ngajar dia. Ini tempatnya orang-orang alim, tempatnya orang-orang alim. Mudah-mudahan saya datang ke sini dapat berkah semua yang ada. Dan Nabi Isa, siapa namakan? Kan tahu, ya sudah. Nggak digubris lagi sama Nabi Isa. Ayo kita makan. Selembar dimakan Nabi Isa, selembar dimakan muridnya. Imba itu Nabi Isa ngambil tanah. Tanah yang sudah bercampur dengan air, namanya lumpur. Bahasa Banjarnya apa? Hah? Licak. Bujur ya kan? Ada membumu di habis kalau. Kayaknya aku mulai habis nih. Dulu ini ibu mulai orang Banjar. Pokoknya kemana-mana lu udah sahabat butuh. Kamu orang Banjar. Licak. Nabi Isa ngambil tanah dicampur dengan air, namanya lumpur. Lalu dengan keramat dan mukjizatnya Nabi Isa, nang lumpur tadi diulah seperti batu bata. Dengan izin Allah, qadar Allah, itu lumpur yang dibuat batu bata berubah menjadi emas segede bataku, menjadi emas murni 99%, berkilauan, terbelalak mata murid. Bisa jadi emas. Dibikinlah sama Nabi Isa 3 batang emas, galang-galang 3 batang emas. Si murid mulai penasaran, bahasa kerennya mulai kepo. Tahu kepo? Tanah yang dicampur lumpur itu lah kepo. Mulai kepo. Ya Nabi Allah Isa, ada apa? Gasan siapa Mas Li? Ya gasan kita lah. Kenapa jadi 3? Kenapa jadi 3? Kata Nabi Isa, yang satu ini gasan aku, nang satunya gasan ikan, nang sebutingnya lagi pak, nang makan roti nang belum ketahuan. Kira-kira ngaku kada? Ngaku. Yang Nabi Isa nang makan roti menghabiskan wadah dia turun supaya dapat 2 saudaraku. Kata Nabi Isa, baiklah, kalau begitu nanti akan aku beri hakmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tungguin Mas ini. Jangan sampai pindah tangan, jangan sampai diambil orang, apapun akibatnya. Oh siap, 86. Kalau urusan menjaga-jaga, urusan ulun jangankan bini seorang, bini orang ulun jagain. Jangan beli orang Sumerasau nih. Urusan menjaga-jaga serahkanlah sama Oto Sumerasau. Diikutin, dipusut-pusutnya, dicium, diamuk-amuk.
Datanglah perampok. Dua orang rampok datang lalu menodongkan parang di leher si Oto tadi. Serahkan emas atau kubunuh ikan. Ya Oto, apa nih? Apa nih? Serahkan emasnya atau kubunuh kamu. Mas perampok, jangan main bunuh-bunuhan. Kalau kita berkelahian, kayak apa? Kita bagi rata aja mas. Mulai si Bungol. Kada amanat lagi dengan pesan gurunya. Apa aja gurunya? Jaga emas ini, jangan sampai tindak tangan apapun yang terjadi. Oh siap. Giliran diancam bubar. Bujur kada? Bujur kada? Ini dunia. Serahkan emas atau kubur. Tidak usah kita main bunuh-bunuh. Tidak usah perang-perangan. Tidak usah berkelahian. Kita bagi saja. Oh, dan rampok nyaman. Oke, perampoknya Bungol juga. Oke, kita bagi rata. Ada 3 orang. Perampok 2, si Oto 1. Tapi jadi si Oto ada syaratnya. Dia perampok. Apa syaratnya? Aku nih mulai kemarin belum makan. Belum makan. Terus kalau kau mau emas ini, tolong carikan aku makanan. Kau berangkat ke kampung sebelah, beli makanan, berikan aku makan. Nanti kita bagi. Jadi ikan buka dan lompoknya. Gak ada, akan aku buka. Kayaknya aja. Teman ikan 1 suruh cari makan, ikan di sini. Oh siap, dia perampok. Ditungguin lah. 2 orang menunggu emas. Yang 1 kawan, si Anang nih, si Anang. Maksudnya itu apa? Oto, Anang, satunya apa lagi? Lumpur. Berangkat si Anang, cari apa tadi? Cari makanan. Berangkat si Anang cari makanan. Nukar di warung, habis imbai makan dia bawa dibungkus 2 bungkus makan untuk kawan yang menjaga emas tadi. Si Oto lawan perampok nungguin emas. Bermusyawarah si Oto nih jahatnya kelihatan lagi. Dan si Oto kayak di sama perampok. Mas, saya main rampok. Iya, saya rampok. Itu teman sampean. Iya, itu teman saya. Teman perampok. Ya, teman perampok. Mas, kalau kita bagi 3, kita cuma dapat 1 bagian. Terus, tapi kalau kita bagi 2, kita akan dapat 1,5. Ah, boleh juga. Kayak apa caranya? Gini saja. Kalau kawan pian datang nanti timpas saja. Mulai berani membunuh, habiskan nyawa orang karena rasa tamak yang ada dalam hatinya. Khianat dengan kawan, mau ditukar dengan harta, bunuh kawan sendiri. Datang kawan pian, timpas, bunuh, kan ada urusan. Dan perampok 1 ini siap. Mulai jadi orang Bungol. Gara-gara duit jadi bu. Gara-gara emas jadi hias. Ya anak. Datang kawan dengan senang. Oi, assalamualaikum. Muslim juga nih. Waalaikumsalam, ini makananmu. Kamu mesti lapar. Iya, aku sudah lapar. Bawa sini, bawa sini. Diterima nasi sikat. Iya. Lepas dulu, lepas kepala, tergeletak kepala, mati. Ya, memang gitu. Mati lah. Tinggallah berdua. Makan lahap karena 2 hari belum makan. Habis makanan bersih, tinggal kertasnya. Lawan plastiknya aja belum dimakan. Dapat 5 menit keluar busa model montongnya. Mati berdua. Rupanya nasinya sudah diberi racun. Si Anang tadi di warung itu sudah mikir, ini orang lapar. Kalau saya kasih racun, dia pasti makan tetap makanan ini dan dia akan mati, emasnya akan jadi milik saya. 3. Paham? Ada harapan. Ternyata makanannya sudah dikasih racun supaya 2 temannya mati beratan, emasnya diambil dia. Sekarang yang 2 mati karena keracunan, yang 1 mati karena ditimpas, dibunuh kawan seorang. Siapa yang punya emas? Ada yang punya emas? Nabi Isa datang dari tempat berdakwah dengan banyak pengikutnya.
Datang ke tempat penyimpanan emas, tergeletak bangkai yang sudah membusuk. Bertiga jadi tulang di situ, dikerubungi dengan lalat. Nabi Isa kemudian menggelengkan kepala seraya berkata kepada murid-muridnya, "Wahai muridku, lihatlah apa yang terjadi. Mereka bertiga saling membunuh, mereka bertiga saling mengkhianati, mereka bertiga saling membantai untuk memperebutkan 3 batang emas ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mendapatkan emas ini. Wahai muridku, hadad dunia, ad-dunya faniyah. Dunia ini adalah tempat yang fana. Anda berebutan dunia, pada akhirnya tidak ada satupun dari golongan manusia yang bisa mewarisi dunia kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat amal soleh, orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebenaran, dan orang-orang yang mengajak orang lain dengan kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lihatlah mereka, berapa banyak orang yang ada di kampung ini yang dulunya adalah orang yang paling kaya di kampung ini, punya segala-galanya, sawah, lahan dan kebun berhektar-hektar, rumahnya besar, karyawannya banyak. Sekarang kemana beliau? Berapa banyak orang yang telah mendahului kita, dulunya adalah orang-orang yang sugih. Kemana harta mereka? Kalau bukan akan menjadi rebutan para ahli warisnya atau lawan-lawan bisnisnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau terlena dengan dunia. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu kemudian membuat engkau lalai daripada berzikir kepada Allah. Karena kesibukanmu mencari uang, karena kesibukanmu mencari harta, karena kesibukanmu mengejar pangkat, kekayaan dan kemasyhuran, lalu engkau lupakan Allah. Bukankah Allah yang memberikan rezeki kepada kita? Kalian tidak perlu bertanya tentang rezeki, kata Allah, Ana Razzaq wa antal Marzuq. Kenapa engkau membingungkan rezeki? Rezeki urusan Allah. Tugas kita adalah ibadah. Karena tidaklah Allah menciptakan kita dan jin sekalipun kecuali liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan kau tanyakan kepada bosmu bagaimana caranya dia menggajimu. Kan tidak ada kemudian orang tanya, bos, gimana biar cari duit supaya kau menggaji dulu? Kan tidak. Tugas karyawan, tugas kita hanyalah bekerja sesuai dengan prosedur. Apa yang diperintahkan juragan, kerjakan. Urusan gaji, juraganlah memikirkannya. Nah, itu juga hidup ini, saudara. Kalau kita memahaminya dengan benar, hiduplah engkau sebagai hamba Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jalankan semua perintah Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka Allah akan memberikan kepadamu jalan dari setiap kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Dan Allah akan memberikan kepadamu karunia dan rezeki yang berlimpah dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Tugas yang ibadah, rukuk sujud kepada Allah, berikhtiar berdoa, selanjutnya bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah, karena kami adalah hamba-Mu. Kami tidak akan hidup kecuali Engkau hidupkan. Kami tak akan mati kecuali Engkau yang mematikan. Karena kematian dan kehidupan adalah ciptaan Allah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Dia pula Allah yang menciptakan kita dengan kehidupan.
agar Allah melihat di antara kalian mana yang lebih baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau mengejar dunia sampai engkau melupakan Allah. Jangan kau tergila-gila dengan pangkat, jabatan, dan kemasyhuran, ingin viral, ingin terkenal, sementara engkau tidak dikenal oleh Allah, sementara engkau tidak dikenal oleh Rasulullah. Apakah ini yang disebut dengan lillahi ta'ala, yang kita tanamkan dalam hati kita setiap sholat kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah kita sudah menyandarkan diri ini, berbuat segala sesuatunya, hidup dan mati kita, ibadah dan perjuangan kita hanya untuk Allah? Tapi kenapa kita lari kepada dunia, tinggalkan Allah, tinggalkan Rasulullah, berani berdusta kepada Allah, berani berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW? Kembalilah kita, wahai saudaraku, kepada jalannya Allah, jalannya Rasulullah, jalannya para ulama-ulama kita, para wali-walinya Allah, para tuan-tuan guru kita, jalannya Syekhona Muhammad Arsyad Al-Banjari, jalannya Syekh Zaid bin Abdul Ghani Guru Sekumpul, jalannya para pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Berjalanlah engkau, jangan kau lari dari jalan mereka, supaya kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir kepada kalian kalau kalian akan kembali menjadi orang-orang jahiliyah. Tidak, aku tidak pernah khawatir kepada kalian kalau kalian kembali musyrik, menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah matahari. Enggak. Tapi yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kata Nabi, ketika tirai dan tabir dunia dibuka dari mata kalian, kemudian kalian saling hasut, saling iri, saling dengki, saling berebutan, dan bahkan saling bunuh-bunuhan, menumpahkan darah untuk rebutan yang namanya dunia. Padahal setiap mereka yang berebut dunia takkan pernah bisa mewarisi dunia. Tengoklah dua perampok dan penjaga emas, tiga-tiganya sama-sama tewas dan tidak ada yang mendapatkan emas. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini, saudaraku, adalah tamannya ujian. Tersenyumlah, karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita kecuali kita pasti sanggup untuk menjalani. Allah pasti akan memberikan kepada kita kekuatan dan sanggup untuk mengatasi semua ujian kita. Jangan ada lagi sedih. La tahzan, innallaha ma'an. Jangan kau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kesedihanmu itu bukan karena masalahmu, kesedihanmu itu bukan karena musibah yang menimpamu, tapi kesedihanmu karena engkau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok dan lihatlah para wali-walinya Allah. Tengok dan lihatlah mereka, golongan orang-orang yang saleh. Lihatlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bagaimana Syekh Saman Al-Madani, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana guru sekumpul tak pernah menemui tamu dan muridnya kecuali dengan senyum. Apakah beliau tidak sakit? Parah daripada kita sakit. Sambil mengisi pengajian beliau dalam keadaan diinfus, sambil mengisi pengajian dalam keadaan cuci darah, tersenyum tetap dengan muridnya, tersenyum tetap dengan menemui tamu-tamunya. Apa sebenarnya yang ada dalam hatimu, wahai guru? Apa sebenarnya yang ada dalam perasaanmu? Kita buka Al-Quran, Allah menerangkan tentang keadaan mereka adalah awliya Allah. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kerisauan dan kegelisahan.
di dalam hatinya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka Allah, mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu kenang-kenangan supaya kita bisa mengingat untuk selamanya. Bukanlah ombak yang besar, bukanlah gelombang yang besar sehingga perahu dan kapal kita tenggelam. Bukan ombaknya yang besar, tapi perahu kita yang terlalu kecil untuk melewati. Setiap perahu yang makin kecil, makin akan rentan dengan goyangan gelombang dan ombak. Semakin besar perahunya, makin tenang berjalan di atas ombak, walaupun besar sekali. Seorang murid datang kepada gurunya. Seraya berkata kepada guru, "Ya Syekh, wahai guruku, berikanlah kepadaku wasiat dan nasihat agar aku bisa menjalani hidup ini dengan tenang." Kata gurunya, "Wahai muridku, ambillah olehmu segelas air dan ambil pula olehmu 2 sendok garam dapur." Berangkatlah si murid, ngambil 1 gelas air, lalu ambil juga 2 sendok garam. Gurunya berkata, "Campur itu air dengan garam." Diaduk sama murid, diminum sama murid tadi. Gurunya bertanya, "Bagaimana rasanya?" Kata murid, "Maaf guru, ulun kada sanggup lagi minum air ini. Pahit asin benar ini." Kata guru, "Sekarang ambillah garam 1 karung." Si murid mulai berpikir, kalau 2 sendok saja yang kayak ini rasanya, kayak apa 1 karung? Bisa mati aku ketelan garam kayak begini. "Ambil," kata guru, "ambil 1 karung." Diambil sama murid, dipikul, bawa ke bendungan. Suruh bawa ke bendungan. Bendungannya besar, lebar. Gurunya bilang, "Taburkan semua garam 1 karung ke bendungan ini, lalu aduk-aduklah." Timbai garam diaduk sama murid. Lalu kemudian gurunya bilang, "Minum sekarang." Diminum sama murid. Kira-kira asin apa kagak? Ada. Kira-kira asin apa enggak? Ada. Karena airnya satu bar. Saudaraku, resahnya kita, galaunya kita, gelisahnya kita menghadapi dunia yang sudah memang darul barwah. Dunia ini adalah taman ujian kita. Bukan karena musibahnya, bukan karena besar masalahnya, tapi hati kita terlalu kecil untuk menerimanya. Bagaimana caranya? Luaskan hati kita, mintalah sama Allah sebagaimana permintaan Rasulullah, maka Allah akan memberikan kepada kita sebagaimana Allah berikan juga kepada Rasulullah dan kepada para wali-walinya. Alam nasrah laka sadrak, bareng-bareng. Alam nasrah wa wada'na alladhi wa rafa'na fa inna ma'al فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. Minta sama Allah, pegang dadanya, baca 11 kali Alam Nasrah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad yang telah mendapatkan banyak sekali ujian sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj. Meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. 2 pembela sang Nabi kini telah tiada. Orang-orang kafir Quraisy semakin gencar untuk menyakiti Rasulullah. Disitulah Rasulullah diuji oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang mengunjunginya. Tidak ada satu orang yang mau memberikan makanan dan memberikan minuman karena diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Siti Fatimah sambil berucap, "Wallahi, demi Allah, saat mereka memboikot kami dan keluarga kami, kami tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali rumput dan daun-daunan yang tumbuh di padang pasir yang tandus itu. Itu makanan Nabi, itu makanan Siti Fatimah, keluarganya Nabi Muhammad SAW. 24 bulan lamanya diboikot oleh orang-orang kafir. Tetap Rasulullah dengan sujudnya, tidak pernah berhenti beribadah, tidak pernah berhenti berdoa,
tidak pernah berhenti bermunajat kepada Allah, tetap dengan senyumnya, tidak ada nampak kesedihannya, karena beliau tahu semua ini hanyalah ujian dari Allah. Sedangkan Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah Maha belas kasihan kepada kita. Tenanglah saudara, bawalah tersenyum. Inna ma'al usri yusra. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad. Setelah lapang dada Nabi Muhammad, maka Allah angkat beban yang ada di pundaknya. Dan setelah itu Allah berikan kemudahan dan kemenangan. Allah angkat namanya warafa'na laka dzikra. Siapa yang ingin menang? Siapa yang ingin jaya? Siapa yang ingin terus tersenyum? Sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan pikul sendiri masalah ini. Jangan pikul sendiri masalah pianmu. Kadang-kadang mampunya kita ini. Semuanya ini ampun Allah. Katakan saja sama Allah, ya Allah, Engkau yang menghidupkan aku, Engkau juga pasti yang merawat aku. Ya Allah, masalah sini berganti menghampiri hidupku. Aku serahkan kepadamu, ya Allah. Aku akan tetap tersenyum karena aku tahu Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berbeda dengan kepala desa, berbeda dengan tuan guru, berbeda dengan dokter dan habib. Kita punya masalah, telepon orang, teleponnya nggak aktif. Di WA-nya nggak kebuka. Kapan kita akan selesai masalah? Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktunya kau bisa menemui Allah. Saudaraku, resepnya hanya dua untuk menghadapinya. Resep ini adalah diberikan oleh Allah, dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ketiba musibah, kalau kemudian kita kena masalah kecil atau besar, lahir batin atau apa saja, yang pertama, sabar. Terima dulu masalah itu dengan sabar. Jangan marah, jangan panik, jangan resah, jangan gelisah. Sabarlah bahwa itu, terima saja bahwa itu adalah qadar Allah. Itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dulu. Sabar dulu. Baru yang kedua, sholatlah. Gelar sejadah, ambil air wudhu, berdoa kepada Allah. Maka niscaya Allah pasti akan segera mengangkat masalahmu dan memberikan engkau kekuatan untuk lewat daripada kesulitan itu. Insya Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innahu lakabir wa innaha lakabiratun illa 'ala khashiyin. Satu, sabar, jangan marah. Marah pada diri sendiri jangan. Marah kepada orang lain untuk menyalahkan orang lain jangan. Terima saja. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, ini ujian. Aku tidak minta ujian ini kau ambil, tidak ya Allah. Aku cuma minta selesaikan ya Allah. Kita tidak bisa bilang ya Allah, ya Allah angkat ujian ini selesaikan. Kalau selesai ujian dunia mati saja. Karena dunia memang tamat ujian. Ya Allah, aku tidak minta engkau stop ujian, enggak. Aku cuma minta kuatkan ya Allah dan berikan jalan padaku menyelesaikan semua masalah ini. Maka Allah akan mengujimu dengan dua hal yang kau miliki. Satu, ingat-ingat pengajian ini, mudah-mudahan kita masih panjang umur. Pulang dari sini jadi orang yang pandai tersenyum. Pulang dari sini gak pernah lagi sarik-sarik lawan dirinya, gak pernah sarik lagi lawan laki. Lembut hatinya, sama orang senang semua, sama orang bahagia semua, sama orang jangan pernah berkeluh kesah. Jangan kau ceritakan masalahmu, kesulitanmu sama orang lain, jangan. Kalau kau ketemu dengan orang yang hasut, dia akan tepuk tangan. Nah, ketulahan lo, anakku. Kalau kau ketemu dengan orang yang baik, dia mungkin hanya bilang kasihan. Itu saja. Saya sudah sering seperti itu. Yang bisa saya lakukan dan kalian lakukan, temui Allah. Allah kuasa. Allah bisa memberikan segala-galanya untuk kita. Allahul Ghaniyyu 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Jangan berkeluh kesah dengan manusia. Jangan posting kesusahanmu, jangan. Kalau kau mau posting story WA-mu, IG-mu, Instagram-mu, Facebook-mu,
Atau yang lainnya posting yang enak-enak, posting yang senyum-senyum, posting yang bikin ketawa orang, supaya orang mengira bahwa engkau sedang baik-baik saja. Oke? Janji? Mulai hari esok, kalau usah lagi posting jempol kaki dimakan buaya di foto. Oh mah kakiku habis. Bikin yang enak-enak, sehingga setiap mata selalu memandang engkau dalam keadaan baik-baik saja, nggak pernah ada masalah. Padahal 1000 masalah kita pikul. Kemana kita laporannya? Jangan sama Pak Tan Selamat kepala desa. Inya sudah stres ngurus bininya seorang. Kita lapornya sama Allah Pak Kades. Kalau orang bersandar sama Pak Kades, maka Pak Kades harus bersandar sama Allah. Semakin banyak engkau diperlukan orang, maka semakin banyak pula sujudmu kepada Allah. Gak boleh Pak Kades itu sujudnya sama rakyat sama, gak boleh. Rakyat perlu Pak Kades perlu Allah. Kalau rakyat sholatnya 5 waktu, Pak Kades 20 waktu. Betul? Karena banyak orang yang minta tolong, kayak itu juga dengan guru. Orang banyak datang kepada pihak, kadang boleh sholatnya sama, harus lebih banyak, doanya lebih panjang, zakat sedekahnya lebih banyak. Kenapa? Orang lagi bergantung, kita harus bergantung sama Allah. Hari ini tidak ada lagi yang gelisah. La takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Senyumlah, terima dulu. Yang kedua, sholat. Minta sama Allah. Apa yang Allah puji? 2. 1, Allah akan mengujimu dengan apa yang kau cintai. Coba sedih lagi. Yang cinta dengan jabatan, diuji dengan jabatannya. Takut kalah pemilihan kepala desa. Yang senang dengan harga dirinya, nama baiknya, akan diuji dengan fitnah. Yang cinta dengan hartanya akan diuji dengan kemiskinan. Yang cinta dengan glowing wajahnya, cinta dengan bungasnya, akan diuji dengan jerawat dan bisul. Ya Allah, aku diuji. Ujur tidak? Nah, bangga dan cinta dengan kejantanannya, akan diuji dengan letoy. Nang cinta lawan bininya, akan diuji, bininya diambil orang. Semua ada ujian. Terus kayak apa? Kalau kamu cinta, cintai Allah, cintai Rasulullah, maka akan tenang dengan semua ujian. Contoh, ada orang kehilangan korek, stres lah. Ada orang kehilangan korek, stres. Anak bakal korek gue hilang, biar hidup, nanti tukar lagi. Iya, kan beda dengan yang lain. Kalau bini gue hilang, biarin burung, memang kayak doanya ganti lagi baru. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Apa yang kau cinta pasti diuji sama Allah. Makanya kalau cinta jangan teman-teman, jangan teman-teman cintanya, jangan terlalu. Engkau pasti akan diuji dengan yang kau cintai. Yang kedua, engkau akan diuji sama Allah dengan apa yang kau takuti. Apalah kita takutnya? Takut, diuji sama Allah. Jadi gimana? Takutlah sama Allah. Sehingga ujian, andai perkataan, kira-kira jelas lah. Paham? Jawabnya kompak, jelas? Boleh kan? Sudah jelas apa lagi? Mudah-mudahan semua yang hadir pulang dari sini semuanya pada senyum. Senyum itu ibah, senyum itu soda. Pokoknya kalau yang wirid kurang, zikir kurang, puasa sunnah kurang, banyakin tersenyum. Karena senyum itu ibah, senyum itu soda. Duit kada bisi, beras kada ada, hendak membeli orang kada kawa. Tunggu di perempatan jalan. Setiap ada orang lewat, jangan orang bubuan desa Rasau, Sungai Rasau. Kenapa boleh pengajian dari Habib Gila Berta? Jawab saja. Senyum itu sodakoh. Cuma jangan senyum-senyum sendiri. Itu pasti sama lebong terbakar. Saudara, mudah-mudahan semuanya panjang. Amin. Sayangnya ada.
Sayang ada, syukuri yang ada. Jangan pingin apa yang ada di tangan orang. Ada pernah bahagia? Lihat istri, lihat pula istri tetangga. Ada dah habis-habisnya. Ingat ya, orang di luar sana itu pasti lebih cantik dari istri kita. Karena memang setan itu pintar. Nah haram-haram itu didandani, dipoles sama setan. Lihat istri seorang, ya Allah, kayak tong aspal aja. Gila lihat bini orang, ya Allah, munasnya bini orang ya. Akhirnya kita tertarik dalam bini. Ya, syukur yang ada. Nanti Allah tambahkan nikmatnya lagi. Kalau kita punya istri, kita syukur sama Allah. Insya Allah Allah tambah. Dari syakartum kalau kau bersyukur pasti Allah tambah. Punya bini satu, syukuri. Insya Allah jadi. Jadi nomor pada tadi. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan senang. Amin. Orang sungai Rasau. Rasau bukan artinya risau. Bukan sungai risau. Semuanya pada bahagia. Saya lihat mulai tadi ibu senyum-senyum. Dengan percaya dirinya senyum karena ada giginya. Udah bapak. Yang penting bahagia. Nah ketiga, jangan suka dengarkan pandiran urang. Jangan suka mendengarkan pandiran untuk telinga. Tukar kapas 1.500 berapa? Nah, atas. Apa diri kamu? Aku kan ada mendengar jual. Pokoknya yang penting Allah ridha, Nabi ridha, guru ridha, witan ridha, gawe. Jangan lagi lihat spion. Spion tuh kalau mau nyalip aja lihat. Artinya jangan ingat-ingat mantan bagades. Biarkan yang lalu kita buka selawar. Lembaran baru. Siapa tadi selawar baru? Yang lalu biarkan kita cari bini. Itu baju anak macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulang ke rumah ayo sayangi. Yang punya istri sayangi bang istri. Yang punya anak sayangi anaknya. Yang punya cucu sayangi cucunya. Kenapa? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah menyampaikan daripada sifatnya Rasulullah rahmatan lil alamin kepada siapapun. Nang siapa saja ketemu kita sayangi, sayangi, sayangi. Karena Nabi kayak begitu. Nabi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sayangi. Yang punya suami sayang. Jangan-jangan yang belum sayang suaminya udah mati. Begitu juga yang laki. Sayangi bininya. Jangan-jangan kita belum maksimal menyayanginya, belum maksimal ngasih beratnya, belum sempat mengkalahkan galang, belum sempat mengkalahkan kalau, belum sempat mengkalahkan lukas, bininya udah mati. Betul? Anak kayak itu juga, pokoknya pulang dari sini sayangi semua. Dek, orang minta maaf nih selama ini untuk ulun tempat pengajian Habib ulun baru tahu bahwa bahagia itu bukan karena kita sendiri. Bahagia itu datangnya di saat kita bisa membahagiakan orang lain. Semakin banyak yang orang kita bantu, semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak yang orang kita bikin senang, kita bakalan senang. Kenapa? Karena kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
semua apa keadaan? Bahagia apa enggak? Semangat apa enggak? Pulang ke rumah masing-masing, janji dalam hati mulai hari ini dan selanjutnya kita akan bahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan pernah lagi membuat nangis Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah membuat Nabi Muhammad sedih lagi. Kerjakan apa sunnah Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, bantu dakwahnya Nabi Muhammad. Sekecil apapun harta kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, berikan semuanya untuk Nabi Muhammad. Dia akan memberikan syafaat seutuhnya kepada kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi